Dari sudut kiri, filsuf yang tengah digandrungi, dijuluki Profesor Akal Sehat oleh penggemarnya, pencipta quote penuh sensasi, no Rocky, no party, Rocky Gerung. Oke, selamat malam. Saya mesti ngapain di sini ya? Saya tadi lihat teman-teman muda dan itu semacam investasi. Ini mic-nya kurang kuat nih. Saya takut mic-nya mentok ke mulut saya ntar. Jadi problem kita sebetulnya, kalau tadi ada klip saya cekcok dengan Akbar Faisal, sebetulnya itu kemauan dia, supaya dia selalu dilihat di TV, di dapil dia tuh. Jadi saya nyumbang lah elektabilitas beliau. Nah, wah ini banyak betul yang mesti saya bully malam ini. Tapi oke, saya selalu bukan dilecehkan sebetulnya, dianggap merusak percakapan politik. Tapi saya mau ingatkan bahwa di dalam tradisi demokrasi selalu ada yang disebut pengabdi dan ada yang disebut pengganggu. Nah, saya bagian pengganggu itu. Toh Akbar Faisal nanti juga akan jadi pengganggu, yaitu ketika Prabowo jadi presiden itu. Jadi itu hal biasa aja sebetulnya tuh. Kan begitu persoalan kita tuh. Nah, kalau saya ingatkan misalnya wartawan tadi nanya saya kenapa nggak hadir di sebuah acara kemarin yang membahas soal akal sehat. Saya bilang saya lagi flu dan saya nggak mungkin datang ke situ karena itu bicara soal sampah gitu. Bukan sampah sih. Kok saya pakai kata sampah ya? Temanya pembusukan filsafat. Jadi di pikiran saya itu sampah yang membusuk gitu. Jadi saya hindari sebetulnya. Tetapi ada hal yang harus saya terangkan. Walaupun di dalam suasana kegembiraan. Dan saya kira memang ini kayak dapil TV One ya. Saya mau daftar aja di sini buat nyalek kalau segini efeknya kegiatan ILC. Tapi saya mau kasih catatan, di dalam diskusi kemarin ada seorang jurnalis senior, bahkan sangat senior, di dalam pemaparannya meminta supaya jangan menonton ILC itu. Itu agak ajaib bahwa jurnalis menganjurkan supaya jangan menonton forum akal sehat. Sebetulnya saya merasa bahwa ILC itu bukan lagi lawyers club, tapi logician club itu. Apa namanya? Indonesia Logician Club, klub logika Indonesia itu. Karena memang kita ingin agar supaya logika itu jadi satu-satunya tata bahasa di dalam demokrasi hari-hari ini nih. Dulu juga demokrasi begitu. Orang berdebat di pasar kira-kira 2.900 tahun yang lalu atau abad kelima sebelum Masehi, demokrasi itu adanya di pasar. Namanya agora, tempat orang berdebat itu. Nah, agora itu adalah ILC hari ini. Tempat kita mempersoalkan public policy itu. Saya nggak pernah menyinggung Pak Jokowi loh. Saya anggap beliau sudah begitu kapasitasnya tuh. Jadi tidak perlu diganggu lagi tuh. Demikian juga Pak Prabowo. Ya begitu penampilannya. Tidak perlu diganggu lagi tuh.
Yang saya ganggu adalah para pengabdi yang kekurangan akal sehat. Itu sebetulnya yang saya ganggu. Jadi saya mengambil posisi sebagai pengganggu. Dan itu biasa. Di dalam demokrasi ada dua essentials. Pertama, para pengabdi. Kedua, para pengganggu. Itu bertukar-tukar aja setiap 5 tahun. Jadi hal yang biasa tuh, mengganggu. Mengganggu artinya menginterupsi. Menginterupsi kebijakan itu. Nah dulu di Athena, para pengabdi kekuasaan itu namanya kaum sofis. Karena mereka disewa untuk membenar-benarkan kekuasaan. Ada yang jadi konsultan politik, kalau sekarang namanya konsultan politik lah kaum sofis itu. Sebagian jadi komisaris, itu juga kaum sofis. Karena digaji di situ tuh. Jadi dari awal sofisme itu memang hidup di dalam demokrasi itu. Para pembuat meme itu juga kaum sofis. Nah lawan dari kaum sofis adalah mereka yang berupaya untuk menantang kekuasaan. Itulah filosof sebetulnya. Jadi di sini terbalik-balik. Dianggap bahwa yang menantang kekuasaan adalah kaum sofis. Jadi begitu banyak intelektual kita yang nggak paham asbabun nuzul dari sophistry itu. Dari kaum sofis itu. Tukang buat meme demi kekuasaan namanya kaum sofis. Mereka yang berkumpul untuk menghalangi akal sehat adalah kaum sofis juga tuh. Jadi suka salah kaprah. Tapi saya katakan itu hal yang biasa. Ada yang mengganggu, ada yang mengabdi. Nah hari ini sama seperti di Yunani dulu. Agora itu isinya adalah para pendebat dan mereka yang datang ke pasar untuk belanja. Persis sama seperti hari ini di kita di sini nih. Politik kita hanya dikuasai oleh dua kekuatan itu, yaitu kekuatan para pengganggu yang sekarang kita sebut sebagai emak-emak, karena emak-emak inilah yang mengganggu politik tiap hari itu. Ya nggak mungkin dihentikan lagi. Dulu suara emak-emak itu dianggap sebagai ya suara perempuan itu nggak perlu didengar. Disebut the unspeakable. Sekarang suara mereka tak mungkin dihentikan. Mereka ada di unstoppable. Jadi kita ada di dalam keadaan itu hari ini. Yaitu mereka yang menamakan diri sebagai sofis, yang melayani kekuasaan, dan mereka yang menantang kekuasaan, yaitu emak-emak. Nah sangat berkorelasi, sangat berkaitan fungsi dari emak-emak dengan fungsi dari filsafat di zaman Athena. Di zaman Socrates, filsafat itu berfungsi untuk menolong mengeluarkan akal sehat. Sama seperti fungsi dari midwife, dari nurse, dari bidan. Jadi filsafat itu membidani akal sehat supaya keluar dengan sempurna itu. Membidani pikiran. Nah, sama seperti emak-emak sekarang. Jadi emak-emak sekarang adalah para filsuf sebetulnya yang berupaya untuk membidani pikiran. Jadi saya percaya nanti bahwa biasakan saja untuk melihat perbedaan. Ada para pengabdi, ada para penentangnya. Dan itulah yang disebut sebagai keindahan demokrasi. Nah, saya nggak tahu nanti siapa yang menang. Apakah emak-emak atau kaum sofis? Emak-emak menang, pasti. Karena saya kemarin pakai meme. Itu yang pengabdi kekuasaan namanya bukan sofis, tapi sosis. Yaitu sofis istana. Jadi sosis itu kalau berhadapan dengan emak-emak pasti takut karena bakal direbus. Sosis. Jadi sekali lagi saya terima kasih diundang di sini, dan tetap saya hanya ingin memastikan bahwa soal politik bukan soal 2019, tetapi membuat jalan baru dari 2019 ke 2024. Dan jalan itu adalah hak dari millennials. Mereka yang berbeda tadi. Saya ingin lihat ada Valdo nanti bertengkar dengan Samara, macam-macam generasi muda itu. Mereka berhak untuk memperoleh jalan bersih dari 2019 ke 2024. Jadi percayalah bahwa walaupun TV One ini bahasa Indonesia TV 01 kan, TV One kan ini TV 01 kan, tapi rasanya 02. Tapi itu ada soal. Karena itulah perbedaan. Sekali lagi, selamat ulang tahun TV One. Terima kasih.